Menara Masjid Qudus memiliki unik arsitektur yang menggabungkan antara arsitektur Jawa, Hindu, dan Islam. Menara ini terbuat dari batu bata merah dengan ketinggian sekitar 17 meter. Dan konon menara masjid ini dibangun pada abad yang ke-15 sekitar tahun 1549 Masehi atau 956 Hijriah. Masjid Sunan Kudus ini ada keunikan dari masjid itu sendiri karena masjid ini memiliki menara yang serupa dengan bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu, Buddha, sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa. Pembangunan Masjid Menara Kudus ini tentunya tidak akan terlepas dari perjuangan Sunan Kudus atau Syekh Jafar Sodik, karena beliaulah yang membangun Masjid Menara Kudus ini dan memberi nama masjid ini dengan nama Masjid Al-Aqsa. Ini posisi saya tepat di depan tangga untuk naik ke Menara Kudus. Itu di belakang saya terlihat jelas Menara Kudus sangat tinggi, dan ini tangga-tangga untuk sementara ditutup ini karena ada pembersihan lantai atau tangga. Selain menara atau masjid, di sini juga terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Kanjeng Sunan Kudus yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Di antaranya makam dari Sunan Kudus sendiri, juga ada pintu atau gapura Kolocokro yang konon menurut cerita gapura atau pintu Kolocokro ini dipasang raja oleh Kanjeng Sunan Kudus, dan bagi siapa saja seorang pejabat tinggi yang melewati pintu ini maka akan lengser dan hilang pangkatnya atau jabatannya. Ini teman-teman, ini adalah gapura atau pintu Kolocokro yang tadi sempat saya katakan kepada teman-teman bahwa bila ada pejabat yang berani lewat pintu ini, maka mitosnya beliau akan lengser dan akan kehilangan jabatan. Karena pintu ini menurut cerita dulu hanya disediakan atau dipersiapkan untuk menghadapi Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir yang akan berkunjung ke Panti Kudus ini, dengan harapan bila Sultan Hadiwijaya berani lewat pintu ini maka dia akan kehilangan semua ilmu dan kekuatannya. Akan tetapi menurut sejarah, ternyata yang berani lewat sini adalah murid tercinta dari Sunan Kudus sendiri, yaitu Haryo Penangsang Adipati Jipang Panolan. Dan terbukti seketika itu pula kekuatan dan ilmu dari Haryo Penangsang luntur tidak berdaya. Sekarang saya bersama
para peziarah yang lainnya untuk memasuki makam dari Kanjeng Sunan Kudus. Tentunya sebelum saya masuk ke makam dari Kanjeng Sunan Kudus, saya harus melewati beberapa pintu gapura yang memang sudah ada sejak zaman dulu. Dan selain itu saya juga melewati beberapa makam yang makam ini masih ada hubungan kerabat dari Kanjeng Sunan Kudus, baik dari para putra putri maupun saudara-saudara dari Kanjeng Sunan Kudus dimakamkan di sini. Dan bila Anda berkunjung ke tempat ini, tentunya harus punya niat yang tulus, yang suci. Anda ingin berdoa dan mendoakan Kanjeng Sunan Kudus. Jadi jangan hanya sekedar ingin mampir atau ingin melihat-lihat bangunan dan peninggalan-peninggalan Sunan Kudus. Dikarenakan makam ini sangat dikeramatkan dan sangat dihormati bagi warga masyarakat Kudus dan sekitarnya. Karena kita ketahui bahwa Sunan Kudus adalah tokoh hebat, tokoh dari 9 wali yang dulu menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan di antara 9 wali itu tentunya punya cara yang berbeda dalam menyebarkan agama Islam dan cara untuk mendekati warga yang pada waktu itu masih banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Seperti halnya Kanjeng Sunan Kudus, melihat pada waktu itu masyarakat Kudus masih mayoritas memeluk agama Hindu, maka untuk menghormati bagi warga Kudus, Sunan Kudus melarang bagi warganya atau bagi para muslim yang berada di Kudus waktu itu untuk tidak menyiksa atau membunuh bahkan menyembelih hewan sapi. Karena hewan sapi adalah hewan yang suci, hewan yang sangat dihormati bagi umat agama Hindu. Dan ternyata larangan itu dihormati dan dipatuhi oleh warga Kudus. Terbukti sampai sekarang bagi masyarakat Kudus ada semacam pantangan dan memang tidak boleh menyembelih hewan sapi. Oke teman-teman, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara untuk Anda.